Ketiga, berolok-olok dengan ulama. Allah sudah jamin ulama itu dan orang-orang yang beriman, walladzina amanu walladzina utul ilma darajat yarfa'illah. Allah mengangkat orang beriman dan orang berilmu itu derajat. Ulama mesti dimuliakan, jangan dimusuhi, jangan diperolok-olokkan. Islamophobia memusuhi ulama. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Imam Ahmad ditanya, kami ucapkan, wahai pejuang anti kezaliman, pahlawan pembela kebenaran, Habib Rizik Syihab yang kami rindukan. Ciri ketiga sidang jemaah yang dirahmati Allah, berolok-olok dengan ayat, dengan Quran. Ada ayat yang diperkarakan, ada ayat yang mau ditinggalkan, ada ayat yang tak boleh diajarkan di madrasah, ada ayat yang minta dihapuskan. Islamophobia, Anda bisa murtad. Murtad. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketiga, berolok-olok dengan ulama. Allah sudah jamin ulama itu dan orang-orang yang beriman, walladzina amanu walladzina utul ilma darajat yarfa'illah. Allah mengangkat orang beriman dan orang berilmu itu derajat. Ulama mesti dimuliakan, jangan dimusuhi, jangan diperolok-olokkan. Islamophobia memusuhi ulama. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Imam Ahmad ditanya, wahai Imam, apa pendapatmu tentang si fulan yang mengatakan orang-orang ahli hadis ini, ulama-ulama ini tidak ada kebaikan? Maka Imam Ahmad langsung bangkit, ketahuilah kalian, dia itu zindik, zindik, zindik. Langsung dia masuk ke kamar menahan emosi. Anti ulama zindik, memusuhi ulama zindik, menangkap ulama zindik. Hati-hati, umat Islam tidak paham akidahnya. Dia menaklukkan akidahnya di bawah keputusan politik, dan keputusan politik Anda akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zindik, Islamophobia, jika disokong oleh kekuatan politik akan bikin onar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, imam-imam yang lain, termasuk Imam Lais, imam-imam yang lain, menetapkan kalau ada orang yang anti ulama, orang yang memusuhi ulama, mencela ulama hobinya, ketahui dia zindik. Dia zindik. Nanti terakhir akan saya terangkan hukum zindik. Suatu hari Imam Ahmad ditangkap. Pemilik mazhab Hambali tangkap Imam Ahmad. Ternyata kepala penjara itu teman kecil Imam Ahmad. Kata dia, tolong bawa Imam Ahmad kepada saya. Tapi ketika Imam Ahmad berkomunikasi dengan dia, ya Imam, Imam Ahmad tidak mau memanggil namanya, padahal teman kecilnya. Apa kata Imam Ahmad? Ya sahibus sijin, hai kepala penjara, ada apa? Terangkan kepadaku hadis tentang orang zalim. Oh banyak, yang mana kau mau? Hadis ini panjang, saya tidak akan sebutkan dalam khutbah ini. Sekarang sudah ada bahasan khusus saya di khutbah yang lain. Sidang jemaah, kata Imam Ahmad setelah dibacakan hadis, apakah saya ini a'wan zulmah, penyokong pembantu kezoliman?
Sipir kepala penjara bertanya pada Imam Ahmad, bagaimana pendapatmu wahai Imam Ahmad, apakah aku ini berstatus penyokong kezoliman? Dijawab oleh Imam Ahmad, tidak, kau bukan penyokong kezoliman. Imam Ahmad, saya ini diperintahkan, saya ini makmur, saya diperintahkan, saya ini terpaksa melakukan ABC segala macam karena saya ini diperintahkan. Apakah saya ini penolong kezoliman? Tidak. Kenapa? Terus apa saya? Kata Imam Ahmad, penolong kezoliman itu yang memasakkan orang zolim, menyidangkan makanan pada orang zolim, menjahitkan pakaian orang zolim, itulah mencucikan pakaian orang zolim, itulah pembantu orang zolim. Terus engkau ini siapa? Aku ini siapa? Engkau ini orang zolim itu sendiri. Tidak ada alasan saya diperintahkan, saya terpaksa, tidak ada. La ta'taziru, jangan kau minta dispensasi, engkau orang zolim itu sendiri. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka sepakat ulama, semua yang membenci ulama itu adalah kaum zindik. Kaum zindik, maka adalah pernyataan daging ulama itu beracun. Suatu hari Hajjaj Yusuf bin Thaqafi membunuh seorang ulama terkemuka, Ibnu Jubair, Said bin Jubair. Said berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku ulama terakhir yang dikorbankan oleh Hajjaj Yusuf bin Thaqafi. Dalam dialog yang panjang, masyhur di kalangan ulama, kesimpulan dibunuhnya Said bin Jubair. Berdoa Said bin Jubair, jadikan aku ulama terakhir yang dibunuh oleh Hajjaj Yusuf bin Thaqafi. Ramadan berikutnya, hitungan hanya 1,5 bulan, Ramadan berikutnya Hajjaj mati dengan mati yang mengenaskan. Hati-hati, Islamfobia anti ulama. Kata Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, jadilah kalian di antara yang 4, jangan jadi yang kelima. Apa itu hai imam? Pertama, jadilah kalian ini orang alim yang berilmu jadi ulama. Kalau kau tidak bisa jadi ulama, jadilah engkau yang menuntut ilmu pada ulama. Kalau kau tidak bisa juga jadi penuntut ilmu pada ulama, jadilah kau pendengar kata-kata ulama, pengkajian ulama, dengarkan ulama. Jika tidak bisa juga, jadilah kau yang keempat, mencintai ulama. Jangan jadi yang kelima, kata Sufyan Ats-Tsauri. Apa yang dimaksud dengan yang kelima? Orang yang bukan alim, tidak mendengar artinya menuntut ilmu agama, tidak mendengar ulama dan membenci ulama. Jangan jadi yang kelima, membenci ulama. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, hati-hati, tidak ada yang kuat. Semua jabatan akan berakhir dengan kain kafan. Seluruh baju dinas diganti dengan kain kafan. Tak satu pun bintang yang kau bawa, tak satu pun yang setia menunggumu di kuburanmu. Hanya mungkar wa nakir yang setia menantimu. Jangan sok mantap di dunia ini. Firaun pun menyesal sebelum mati. Siapa anda dibanding Firaun? Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, siapa kaum zindik yang berikutnya? Suka mentertawakan umat Islam. Setelah ulama diperolok-olok, umat Islam, dia senang melihat umat Islamnya hancur. Maka dikatakan dalam surat Al-Mutaffifin dalam ayat 29, innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang melakukan kejahatan itu
kanu minal ladzina amanu yadhakun. Mereka suka mentertawakan umat Islam, suka mengatakan umat Islam bodoh, umat Islam begini, negatif terhadap umat Islam, sering dia menyerang dengan bazar-bazarnya. Nauzubillah. Anda ini sakit perut saja tidak kuat, apalagi menghadapi azab Allah. Orang beriman yang dia tertawakan selalu, yaitu sidang jamaah rahmatan minal ladzina amanu yadhakun, Islamophobia, suka memperolok-olokkan umat Islam. Wa iza marru bihim yatagamazun, kalau umat Islam lewat, ada komentar umat Islam, ada semangat umat Islam, dia saling kedip mata sambil mencemehkan, mengejek. Islamophobia. Hati-hati anak. Terus apa hukumnya Islamophobia zindik? Karena waktu kita langsung kepada hukumnya. Kata ulama, hukumnya Islamophobia atau zindik wajib ditangkap. Ditangkap oleh waliul amri, ulil amri. Pemerintah wajib mempenjarakan semua Islamophobia. Lihat semua buku fikih. Tangkap Islamophobia, tangkap yang memperolok-olokkan Islam, tangkap yang menista Islam, tangkap semua yang anti-Islam, kaum zindik, neo-zindik di zaman kita. Wajib pemerintah menangkapnya. Demikian para fuqaha mengatakan. Terus bagaimana dengan hukum taubatnya? Ini yang ditangkapnya ulama, bukan Islamophobia, bukan penista Islam. Lah kalau penista Islam dilaporkan, ditolak laporannya. Anda sekongkol, Anda dikandangkan dalam neraka. Ulama ini sedang jemaah biasa saja, Anda tangkap, Anda penjarakan, karena sudah ada bekal ikhlas di hatinya. Justru kalau kau tangkap aku dalam penjara, di saat itulah aku berkhalwat dengan Allah Tuhanku yang kucintai. Banyak ulama produktif setelah ditangkap dalam penjara. Buya Hamka menulis tafsirnya dalam penjara. Maka hukumnya mesti ditangkap Islamophobia, kaum zindik, neo-zindik di zaman kita. Setelah ditangkap, maka di situ ada khilafiyah. Kalau dia ditangkap, mayoritas ulama, Imam Malik, Imam Les, ulama-ulama ahli Madinah mengatakan wajib dibunuh. Islamophobia ditangkap, dipenjarakan, maka dihukum mati. Imam Malik, Imam Les, dan ulama-ulama ahli Madinah. Kalau dia, tetapi pendapat kedua Ali bin Abi Thalib, kemudian Ibnu Munzir, sebagian Syafi'iyah mengatakan mereka kalau bertaubat diterima taubatnya. Diterima taubatnya. Itu kalau dia ditangkap sebelum bertaubat. Ada dua hukum. Hukum pertama jumhur ulama dihukum mati. Maka silahkan yang Islamophobia, bazar-bazar anti-Islam tuh, tolong raba leher Anda. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Tapi pendapat alhamdulillah Imam Asy-Syafi'i, Ali bin Abi Thalib wa man ma'ahu, Ibnu Munzir mengatakan kalau dia mau bertaubat masih diterima taubatnya. Tetapi kalau dia bertaubat sebelum ditangkap, sepakat ulama taubatnya diterima dan tidak dibunuh. Kalau dia bertaubat sebelum ditangkap, itulah hukum kaum zindik Islamophobia yang mesti diurus oleh negara. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun.
Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam, yakinilah Islam, laksanakan Islam secara total. Perintah dari Allah, syarat berislam. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan sekali-kali kau ikuti langkah syaitan. Islamfobia adalah Islam dengan pemikiran terpengaruh syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia itu musuh yang nyata untuk kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar ya Hannan ya Mannan. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar ya Hannan ya Mannan ya Zal Jalali wal Ikram ya Allah. Allahumma barik lana Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma iftah lana abwaab rahmatik waftah lana abwaab maghfiratik waftah lana abwaab jannatik. Allahumma hdina ila siratim mustaqim. Allahumma hdina ila siratim mustaqim. Allahumma ja'al baladana hadza badan waj'alna Sumatera, waj'al Sumatera al-Gharbiyah waj'al Indonesia baldatan thayyibatan wa antal ghafur. Allahumma ba'id 'anna al-bala wal fahsya wal qahta wa ba'id 'anna tsunamiya wa zalazila wa ba'id 'anna waba'al corona wa ba'id 'anna waba'al corona wa ba'id 'anna waba'al corona. Rabbana isfi mardana warham amwatana. Rabbana isfi mardana warham amwatana. Ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar ya Hannan ya Mannan ya Zal Jalali wal Ikram. Rabbana inna na'udzu bika min sakhtika wan nar. Inna na'udzu bika min sakhtika wan nar wa nas'alu ridhaka wal jannah wa nas'alu ridhaka wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,